Nyapa dulu semuanya, salam, selamat malam. Shalom, selamat malam. uh, berkomunitas. Saya dihubungi oleh Bapak Sunario, mentor saya, ditanya hari ini tema kesaksiannya apa? Saya bilang Ebenezer. Nah, apakah orang yang sudah berdoa bisa celaka? Bisa, bahkan mungkin mati. Tetapi ada perbedaan. Kalau orang Kristen celaka sampai mati, itu sudah pasti diterima oleh Tuhan. Karena para rasul pun tidak ada yang matinya enak. Semua matinya tragis. Nah, kesaksian saya seperti saya sudah janjikan minggu yang lalu. Ini kejadiannya 3 tahun yang lalu pada saat arus balik lebaran dari arah timur ke arah barat. Nah, saya dari arah barat ke arah timur karena saya dari Cirebon menuju pulang ke rumah. Ketika itu saya mengendari motor sambil tidur. Setelah di tengah perjalanan, separuh perjalanan, saya mengendari motor sambil tidur. Saya bukan sedang bermain hipnotis. Saya bukan sedang bermain telepati, tapi saya karena ngantuk sehingga tidur. Nah, kemudian saya itu mendapat celaka dan bibir saya ini sobek. Bibir saya ini sobek. Nah, yang ajaibnya itu bahwa motor saya itu meloncat melewati pemisah jalan yang tingginya 30 cm dari sebelah kiri, dari arah ke timur bisa ke arah sebelah barat itu meloncat. Dan saya pun otomatis karena terjatuh saya terbangun. Nah, saya tidak apa-apa. Kemudian motor saya ada yang bantu berdiriin, akhirnya dibawa ke pinggir dan dia bilang enggak apa-apa, itu cuman bibirnya aja sobek. Saya pikir kenapa? Kemudian saya di situ mau dikasih minum, saya bilang baik terima kasih nggak usah. Saya langsung naik motor lagi, saya cari puskesmas. Maksudnya untuk meminta pertolongan pertama gitu. Sesampainya di puskesmas, suster bilang, wah ini nggak bisa, ini harus dijahit katanya. Dijahit, waduh. Terus difotokan, dilihatkan fotonya ke saya. Akhirnya foto itu saya kirimkan ke anak saya. Saya bilang, ini gimana mau dijahit di puskesmas oleh perawat. Anak saya bilang, jangan ke perawat. Lebih baik dibawa ke gunung yang besar. Di situ teman saya, teman kuliah saya, dia di spesialis bedah plastik. Nah, anak saya kan ambil jurusan bedah sesar, bedah orang-orang hamil gitu di kandungan ya. Nah, akhirnya saya mau pencet nomor istri saya salah pencetnya kedapatan pendeta. Nah, akhirnya udah saya langsung cerita, udah kepalang cerita. Nah, pendeta itu bawa mobil jemput saya untuk antar ke Gunung Jati. Istri saya kebetulan datang juga sambil bawa bengkel motor untuk bawa motor saya pulang. Nah, saya sampai di Gunung Jati, dokter itu sudah pulang, tapi di telepon kemudian dokter itu datang, hanya proses daripada administrasi itu agak sulit. Nah, kemudian saya telepon ke adik sepupu saya yang juga jadi dokter spesialis di Rumah Sakit Gunung Jati. Dia membantu saya dalam proses penanganan administrasi. Kemudian saya langsung diadakan tindakan dan adik saya sepupu itu bilang jangan pulang dulu, tunggu 2 hari dirawat dulu, barangkali ada apa-apa. Ya saya terserah aja mereka karena saya nggak ngerti apa-apa. Nah, itulah saya sesudah diobrak bedah plastik ini tidak kelihatan saya bekasnya, bahwa saya sumbing ya, seperti sumbing tadi sobek, udah sobek. Gambarnya sudah saya kirimkan ke Bapak Robert itu, juga ke Pak Sunario tadi barusan. Nah, itu kesaksian pertama saya. Jadi Tuhan menolong. Jadi motor itu yang anehnya itu bisa menyeberang melewati pemisah jalan.
Padahal pemisah jalan itu cukup tinggi 30 cm. Motornya nggak apa-apa. Saya pun cuma hanya sobek itu sama gigi saya ini goyang-goyang semua. Tapi sampai sekarang udah baik semua. Nah, itu kesaksian pertama. Kesaksian yang kedua, saya ini 15 tahun yang lalu itu divonis harus cuci darah seumur hidup. Ketika itu saya dibawa ke rumah sakit di Cirebon dalam keadaan pingsan. Kemudian setelah saya sadar, anak-anak saya sudah ada di situ semua karena sudah ditelepon sama istri saya karena seharian saya tidak sadar gitu. Nah, kemudian setelah saya diperiksa oleh dua anak saya itu langsung konsultasi dengan dokter yang menangani saya, minta untuk dirujuk ke Rumah Sakit Singkarolus Jakarta. Akhirnya saya dibawa ke Rumah Sakit Singkarolus Jakarta. Sesudah saya sampai di Rumah Sakit Singkarolus Jakarta, saya langsung diperiksa dan hasil pemeriksaan bahwa kreatinin saya itu 14,1, sedang normalnya itu 1,2, jadi 11 kali lipat lebih. Dan ureum saya itu 6 kali lipat dari batas tertinggi normal. Nah, dokter bilang bahwa saya harus dicuci darah sekarang juga, tidak boleh nunggu besok karena tubuh saya sudah biru dan sudah membengkak. Kalau tunggu besok, khawatir racun itu menjalar ke jantung dan ke paru-paru, itu akan lebih sulit. Karena itu harus cuci darah sebab obat-obatan sudah tidak mungkin untuk bisa menolong. Satu-satunya jalan adalah cuci darah. Akhirnya kami menyerah, kami cuci darah selama 6 jam. Itu selangkangan saya dilobangi, dipasang selang, dan selang itu harus terpasang selama 1 bulan. Nah, saya ketika itu dicuci darah 1 minggu itu 4 kali. Nah, karena saya sudah kemudian diperiksa juga oleh dokter ginjal. Akhirnya paginya air seni saya suruh ditampung, akhirnya diperiksa. Paginya saya dapat berita dari dokter itu, dengan sangat menyesal saya terpaksa harus kasih tahu bahwa ginjal Bapak kepada keluarga saya, bahwa ginjal saya itu dua-duanya sudah jelek, sudah rusak itu. Tidak bisa untuk itu ya. Nah, karena sudah begitu, jadi di Cirebon itu belum ada saat itu untuk pasang Simino. Sehingga saya langsung, keluarga berunding, langsung pasang Simino di Jakarta, di Singkarolus juga. Simino itu masih terpasang di tangan kiri saya dan sampai sekarang juga masih aktif gitu Simino. Jadi, nah kemudian setelah 1 minggu saya di sana, setelah 4 kali saya dicuci darah, saya minta diizinkan untuk pulang. Nah, dokter pulang boleh, tapi dia kasih rujukan supaya datang ke rumah sakit, cari dokter Anu. Kebetulan itu dokter Nana waktu itu. Nah, dia katanya itu teman sekolah saya. Nah, nanti temui dokter dia. Kemudian saya datang ke sana, ke rumah sakit Ciremai, dan memang dokter itu adalah juga langganan saya. Nah, saya di sana cuci darah seminggu 2 kali. Pada cuci darah yang ke-6, saya itu dokter itu nggak berani untuk cuci darah karena HB saya turun sekali, merosot sampai 6,5. Jadi harus tambah dengan darah 2 botol. Nah, saya tanya, kenapa dok? Saya sudah dikasih hemapo, obat tambah darah, tapi kok masih harus tambah darah? Karena katanya tulang sumsumnya sudah kemampuan untuk memproduksi darah merahnya itu sudah minim. Nah, saya ketika itu, keluhan saya itu saya tidak bisa jalan. Saya ke Cirebon itu selalu dibopong, selalu dibopong orang itu. Nah, saya tidak bisa jalan, saya tidak bisa buang air, sudah 3 minggu, sudah beberapa hari, sampai akhirnya sampai 3 minggu saya tidak bisa buang air. Kemudian karena dokter sudah bilang bahwa saya kalau tidak mau berabe harus ganti ginjal. Jadi saya pikir, aduh, ini seperti telur di ujung tanduk. Nah,
Jadi saya ambil keputusan untuk doa puasa Ester. Doa tidak makan minum 3 hari 3 malam. Pada hari pertama selesai hari pertama, kaki saya mulai bisa bergerak, tidak sakit. Hari kedua saya turun dari tempat tidur, saya berdoa sambil memuji Tuhan terus di bawah dengan bersandar pada kasur. Pada hari ketiga, perut saya ini sudah terasa penuh sekali sampai sesek hampir menyentuh ulu hati mungkin ya. Nah, di situ kemudian saya mulai bisa kentut, itu saya berusaha untuk ke WC untuk buang air karena sudah tidak tahan sekali. Sambil saya waktu itu saya sudah bisa berdiri dan sudah bisa jalan. Tadinya tidak bisa jalan. Nah, sambil saya berjalan, saya bilang sama istri saya, "Mah, kemarin saya diangkat sama tongkat ini, tetapi sekarang tongkat ini yang diangkat sama saya." Saya pergi ke WC untuk buang air. Ya, orang buang air itu seperti orang ibu-ibu mau lahiran. Mungkin bapak-bapak nggak merasa, nggak tahu ibu-ibu kalau melahirkan. Ibu-ibu pasti tahu. Tarik napas, tahan napas, tarik napas, tahan napas berulang-ulang. Setelah berulang-ulang, belas. Akhirnya saya bisa melahirkan, saudaraku. Nah, banyak sekali keluarnya. Sampai saya bilang, "Mah, puji Tuhan, keluar sudah banyak." Nah, saya setelah selesai DAB itu, saya keluar dari WC itu dengan perut yang sudah enteng. Dan semua itu kemudian saya juga selesai doa puasa itu, saya tadinya dilarang sama anak saya untuk berdoa puasa itu karena tidak boleh, apalagi dalam kondisi sakit. Nah, saya tentu saja saya tidak makan satu obat apapun ketika puasa, dan sesudah puasa pun saya tidak makan obat apapun. Nah, saya putuskan saya tidak cuci darah lagi. Kemudian pas jadwal periksa, saya diperiksa di sana, ternyata kreatinin saya turun drastis dari 14,1 menjadi 3,4. Sampai dokter pun tidak percaya. Akhirnya saya harus diperiksa ulang. Minggu depannya harus datang lagi, diperiksa ulang. Nah, kemudian disuruh ulang lagi, minggu depannya lagi. Akhirnya karena semakin baik, kreatinin saya semakin turun, kemudian 2 minggu sekali harus periksa lagi. Karena khawatir itu apalah, sesuatu yang enggak, sesuatu kesalahan. Nah, sampai akhirnya dokter itu nanya sama saya, "Ini kasih apa? Kasih makan obat apa? Atau kasih ada usaha apa?" Saya bilang, "Tidak dok, tidak apa-apa. Saya cuma berdoa saja sama Tuhan." Nah, kemudian akhirnya saya disuruh jadwalnya 1 bulan 1 kali. Selama 7 tahun saya, sampai sekarang, tiap bulan harus periksa. Nah, berhenti saya periksa itu karena COVID saja. Saya berhenti udah 2 tahun nggak periksa. Harusnya setiap bulan periksa. Nah, ketika saya periksa dulu sebelum COVID, ada seorang ibu itu tahu-tahu, "Loh, kok Bapak masih hidup ya? Sehat lagi." Lah, saya balik tanya, "Nah, Ibu siapa, Bu?" "Saya kan dulu sama-sama dengan Bapak di sebelahan. Saya jaga suami saya, sama-sama cuci darah. Tapi suami saya udah 6 tahun yang lalu udah meninggal. Bapak kok sehat? Pakai apa, Pak?" Saya ceritakan, saya cuman dapat mujizat dari Tuhan. Karena saya percaya orang Kristen itu masih ada mujizat gitu. Nah, saudaraku sekalian, di sini makanya saya waktu ditanya sama mentor saya, Pak Sunario, apa temanya? Ebenezer. Sampai di sini pun Tuhan masih menolong. Nah, itulah bedanya antara orang yang percaya dan tidak percaya. Jadi kalau orang percaya, celaka ya tidak ada pertolongan Tuhan itu kayaknya agak memang ada, tapi tidak seperti kita. Kita pasti yakin itu adalah dari Tuhan Yesus. Kalaupun orang Kristen itu sudah berdoa tapi percaya, bahkan sampai meninggal, banyak yang kena COVID juga, banyak orang yang pendeta juga yang kasusnya cuci darah meninggal juga.
Tapi bedanya orang yang di dalam Tuhan, walaupun meninggal, dia akan diterima oleh Tuhan. Itu bedanya. Nah, itu saja kesaksian saya. Karena saya mengulangi kesaksian ini karena kemarin Bapak Robert ini cerita bahwa istrinya pun seperti itu. Nah, saya cerita, saya pun sama Pak seperti itu. Nah, katanya, loh saya belum dengar gitu. Jadi saya ini kesaksian merupakan diulang. Kalau saya seingat saya sudah bersaksi tentang saya cuci darah ini di Zoom ini. Ya sekian saja, terima kasih. Kiranya dapat memberkati kita bahwa semua pengharapan kita adalah ada di dalam Tuhan. Jadi Amin. mengenai mukjizat atau apa, kita tidak usah cari-cari pendeta besar atau cari KKR atau lain sebagainya. Boleh saja itu bagus. Tetapi kepada kita pun Tuhan memberikan kuasa. Siapapun anak-anak Tuhan asal percaya Tuhan memberi kuasa. Amin. Terima kasih. Amin. Amin.